Kita sering memotret pemandangan yang megah, tapi saat dilihat di layar, rasanya datar dan membosankan. Kenapa? Karena dimensi ketiganya hilang. Latihan ini adalah tentang mengembalikan dimensi itu. Kita belajar menciptakan kedalaman. Lihat proses berpikir fotografer ini. Dia tidak langsung memotret gunung di jauh sana. Langkah pertamanya justru menunduk. Dia mencari elemen foreground yang menarik. Bisa bebatuan, bunga liar, atau pagar kayu. Objek ini berfungsi sebagai jangkar. Ini adalah titik awal mata penonton masuk ke dalam foto. Setelah jangkar terpasang, barulah dia menyusun lapisan berikutnya. Ada midground, tengah, sebagai jembatan, dan background, latar belakang sebagai tujuan akhir. Komposisi 3 lapisan inilah yang menipu otak kita untuk percaya bahwa foto 2 dimensi ini memiliki ruang yang dalam. Bagaimana cara memperkuat efek ini? Gunakan lensa wide angle. Lensa lebar memiliki sifat alami meregangkan jarak, membuat benda dekat terlihat sangat besar dan benda jauh terlihat sangat jauh. Padukan dengan posisi kamera yang rendah. Semakin rendah kamera, semakin dominan foreground Anda dan semakin kuat perspektifnya. Dan ingat, kita ingin penonton menjelajahi seluruh lapisan. Jadi gunakan apertur kecil f11 untuk memastikan ketajaman dari batu di depan hidung sampai gunung di ujung sana. Jadi, sebelum menekan tombol shutter, cek 3 hal. Apakah ada sesuatu di dekat kaki saya? Foreground. Apakah garis-garisnya menuntun mata ke dalam? Converging lines. Apakah ketajamannya merata? Jika ya, ambil fotonya. Otak manusia mencintai keteraturan. Kita merasa tenang saat melihat pengulangan. Inilah kekuatan dari pola dan repetisi. Latihan ini bukan tentang memotret benda, tapi memotret irama. Tugas pertama Anda, mencari pola. Jangan cari pemandangan luas. Zoom in. Cari potongan-potongan geometri di kota yang kacau. Lihatlah barisan jendela di gedung pencakar langit. Tundukkan kepala melihat formasi paving block di trotoar. Atau perhatikan deretan kursi di auditorium yang kosong. Benda-benda ini, jika diisolasi, berubah menjadi tekstur grafis yang memukau. Tapi ingat, pola hanya akan terlihat kuat jika Anda membuang gangguan. Disinilah sudut pengambilan berperan. Jangan ragu bereksperimen. Coba bird's eye view dari atas tegak lurus untuk membuat lantai terlihat seperti kertas dinding, atau worm's eye view dari bawah untuk membuat gedung terlihat tak berujung. Kuncinya, penuhi seluruh frame Anda dengan pola tersebut. Jangan sisakan ruang kosong. Biarkan penonton bertanya-tanya, ini gambar apa ya? Dan satu tips rahasia, pola yang sempurna itu indah, tapi pola yang rusak sedikit itu menarik. Jika ada satu jendela yang terbuka di antara ratusan jendela tertutup, itulah titik fokus Anda. Selamat berburu geometri. Memotret orang di dalam studio itu mudah karena cahayanya penurut. Tapi memotret di lapangan, matahari itu keras dan tidak bisa diatur. Dalam contoh ini, kita belajar strategi gerilya, mencari perlindungan. Fotografer tidak melawan matahari, tapi memanipulasinya. Langkah pertama, pencarian lokasi dengan pencahayaan ideal. Lihat keputusan cerdas ini. Mereka tidak berdiri di tengah lapangan yang panas. Mereka masuk ke bawah pohon rindang. Kenapa? Karena daun-daun itu bertindak sebagai diffuser raksasa. Mereka menyaring cahaya matahari keras menjadi cahaya lembut. Hasilnya, tidak ada bayangan hidung yang tajam. Tidak ada mata yang menyipit silau. Wajah model terlihat halus dan menyanjung. Tapi bayangan pohon kadang membuat wajah agak gelap. Disinilah reflektor masuk. Alat sederhana ini memantulkan kembali cahaya ke wajah model untuk mengisi bayangan dan memberikan kilau di mata, catchlight. Sambil mengatur teknis, jangan lupa komunikasi. Ajak model bicara. Senyum yang kaku tidak bisa diedit di Photoshop. Suasana yang cair adalah kunci. Terakhir, setting kamera. Untuk proporsi wajah terbaik, gunakan lensa potret. Lensa ini membuat wajah terlihat proporsional, tidak cembung seperti lensa lebar. Padukan dengan apertur lebar f1.8 atau f2.8. Kita ingin background blur. Pisahkan model dari semak-semak di belakangnya, biarkan dia menjadi satu-satunya fokus perhatian. Membaca buku tentang berenang tidak akan membuat Anda bisa berenang. Anda harus masuk ke air. Sama halnya dengan fotografi. Kita sudah membahas puluhan teori hari ini. Tapi ingat, teori komposisi hanya menjadi keterampilan nyata melalui latihan praktis yang konsisten.
Tanpa praktik, rule of thirds hanya konsep abstrak. Dengan praktik, ia menjadi insting. Saat Anda keluar nanti, Anda akan sadar satu hal. Dunia nyata tidak serapi slide presentasi ini. Disinilah fleksibilitas dan adaptasi diuji. Cahaya bisa tiba-tiba hilang. Subjek bisa bergerak tak terduga. Fotografer sejati tidak kaku pada aturan. Anda perlu beradaptasi dengan kondisi yang berubah. Terkadang, Anda harus melakukan kompromi kreatif. Mungkin framingnya tidak sempurna, tapi momen emosionalnya kuat, ambil fotonya. Kebenaran momen lebih penting daripada kesempurnaan teknis. Apa tujuan akhir dari semua latihan ini? Bukan sekadar galeri penuh foto bagus, tujuannya adalah mengubah cara otak Anda bekerja. Kita menyebutnya pengembangan mata fotografis. Lama-kelamaan Anda akan mulai melihat garis di trotoar, pola di gedung, dan cahaya di wajah orang asing. Bahkan saat Anda tidak memegang kamera, Anda mulai mengantisipasi bagaimana adegan 3 dimensi diterjemahkan menjadi gambar 2 dimensi. Saat itu terjadi, kamera hanyalah perpanjangan tangan. Visionernya adalah Anda. Teruslah memotret dan biarkan dunia mengejutkan Anda.